Daniel Kismoran once said, "You can have data without information, but you cannot have information without a data." Halo Sobat Telkom, saya Galen Ananta, mahasiswa S1 Matematika Universitas Padjadjaran. Sebagai seorang mahasiswa matematika, saya tidak hanya menghitung sekumpulan angka, tetapi juga mentransformasikan angka menjadi sebuah keputusan yang eksak dan terukur. Saya terbiasa memimpin, mengomunikasikan ide atau pendapat, mengkritisi dan menyelesaikan permasalahan. Memiliki pengalaman di bidang analisis data, pemodelan statistik, dan machine learning. Melalui beberapa proyek perkuliahan, saya membangun model statistik yang berpotensi meningkatkan efisiensi kinerja sebesar 15-20%. Di luar akademik, saya aktif berorganisasi sebagai seorang pemimpin di tingkat fakultas maupun himpunan. Sebagai seorang pemimpin, saya berhasil mengintegrasikan penggunaan data mulai dari evaluasi hingga penerapan machine learning. Di akhir periode, saya berhasil membawa 80% program kerja mencapai indeks ketercapaiannya. Saya termotivasi mengikuti Digistar Internship Telkom karena ingin memberikan kontribusi nyata melalui ilmu dan pengetahuan yang saya peroleh selama perkuliahan. Saya percaya bahwa data tidak hanya sebatas angka, tetapi juga sebuah kunci dalam menjawab tantangan industri digital saat ini. Melalui program ini, saya ingin ambil bagian dalam upaya PT Telekomunikasi Indonesia menghadirkan solusi berbasis data yang berdampak tidak hanya bagi bisnis, tapi juga bagi masyarakat luas. Membangun bangsa yang lebih sejahtera melalui inovasi dan teknologi. Sebagai bentuk komitmen, saya siap berkontribusi secara penuh dalam pengambilan keputusan strategis untuk mengembangkan produk-produk Telkom, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kolaboratif, menjunjung tinggi nilai budaya akhlak, mengikuti serangkaian program Digistar Internship Telkom dengan penuh amanah dan juga kompeten. Saat ini, saya aktif mengeksplorasi lebih dalam ilmu data science dan machine learning melalui kursus daring dan proyek-proyek kecil. Di waktu yang sama, saya terus mencari peluang untuk berkontribusi nyata di dunia kerja profesional, khususnya pada bidang data analisis. Selain itu, saya juga sedang memegang sebuah peran sebagai wakil manajer 2 dari Biro Riset Data Analisis dan Teknologi di Badan Eksekutif Mahasiswa FIPA Unpad. Proyek paling menarik yang pernah saya lakukan adalah proyek Cummins Clustering, di mana saya dan tim dipercaya untuk memaparkan dan mengimplementasikan materi ini ke dalam studi kasus nyata dalam waktu persiapan 1 bulan. Peran saya sebagai seorang pemimpin berkolaborasi dengan 3 rekan mahasiswa. Pada minggu pertama, pengerjaan dimulai dengan menentukan tujuan dan target proyek. Selama proses diskusi, saya menyadari bahwa rekan saya berasal dari peminatan keuangan yang memiliki minim pengetahuan akan machine learning, khususnya Cummins Clustering. Jika dibiarkan, kendala ini akan menghambat proses diskusi dan pengembangan ide proyek. Sebagai bentuk inisiatif, saya memberikan sumber belajar dan menjelaskan kembali terkait Cummins Clustering. Selain itu, saya juga meminta feedback kepada masing-masing rekan untuk memastikan bahwa semuanya berada pada konsep pemahaman yang sama. Pengerjaan dilanjutkan dengan membagi menjadi 2 subtim terpisah, di mana subtim pertama akan mengerjakan untuk mencari data dan kajian literatur, sedangkan subtim kedua akan membuat workflow pemodelan dan teknis pemrograman. Pada minggu kedua, pengerjaan difokuskan pada dokumentasi hasil analisis ke dalam sebuah presentasi visual. Proyek ini mendapatkan nilai akhir sebesar 90 dan berpotensi meningkatkan efektivitas promosi sebesar 12%. Saya merasa senang dan bangga karena pada akhirnya proyek ini tidak hanya dikerjakan untuk memenuhi tugas kuliah, tetapi juga memberikan dampak nyata, baik bagi bisnis, mengedukasi 80 mahasiswa mengenai Cummins Clustering, dan juga membimbing rekan-rekan saya untuk mengenal machine learning.
Dalam mengerjakan proyek kuliah, saya menggunakan beberapa tools seperti Microsoft Office yang terdiri dari Microsoft Word untuk membuat laporan hasil analisis dengan skala kemampuan 9 dari 10. Microsoft Excel untuk analisis dan visualisasi data secara mendasar dengan skala kemampuan 8 dari 10. Microsoft PowerPoint dan Canva untuk membuat presentasi visual dengan skala kemampuan 8 dari 10. Saya menggunakan beberapa bahasa pemrograman seperti Python dengan library Pandas, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn, dan juga TensorFlow untuk analisis, visualisasi, dan pemodelan data secara mendalam dengan skala kemampuan 8 dari 10. R Programming untuk analisis statistik sebuah data secara mendalam dengan skala kemampuan 8 dari 10. SQL untuk mengekstrak data dari sebuah database dengan skala kemampuan 7 dari 10. Saya selalu berusaha untuk mengembangkan kemampuan saya. Saya percaya bahwa kolaborasi antara data dan teknologi menghasilkan keputusan yang efektif, efisien, dan juga terukur. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu tim penyeleksi Digistar Internship Telkom Batch 3 atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sampai di titik ini. Saya sangat antusias untuk belajar, berkolaborasi, dan berkontribusi dengan PT Telekomunikasi Indonesia, membawa dampak yang positif bagi perusahaan dan pengembangan diri saya di dunia kerja profesional. Terima kasih dan sampai jumpa.